Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Kohar, pertanyaannya soal Natuna adalah begini, kalau memang hanya ikan, itu kan sebetulnya Tiongkok kelihatannya juga punya wilayah-wilayah lain yang bisa diambil begitu. Nah, konon katanya ada juga yang mungkin diincar oleh Tiongkok atau negara lain adalah cadangan migas di Natuna. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian selama ini konon katanya juga baru sedikit yang melakukan eksploitasi di situ? Pasti kan karena risikonya juga besar. Banyak risiko besar dan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya kan membutuhkan teknologi yang sangat tinggi untuk memisahkan, untuk memisahkan sehingga itu menjadi sebuah hasil migas yang memang sudah siap untuk dipakai. Nah, Cina mungkin akan mendorong itu karena dia sudah memiliki teknologi. Ya, perusahaan-perusahaan Cina misalnya, tanpa kita harus menyebut nama, mereka sudah punya teknologi yang lebih canggih, yang dia sudah nggak apa-apa dengan risiko sebesar itu dengan teknologi yang dimiliki, maka dia akan bisa melakukan itu. Tetapi bukan sangat tidak mungkin, selain tentu saja karena memang kandungan ikan di situ. Juga lumayan tinggi, ada 300-an ribu lebih jenis-jenis ikan yang bisa diambil dari perairan Natuna. Nah, soal ikan itu Mas, pertanyaannya adalah begini, apakah benar sebagian orang mengatakan di zaman Menteri Kelautan yang terdahulu itu semua orang lain yang mencuri ikan di seluruh wilayah perairan Indonesia itu menjadi takut? Karena kapal-kapal yang tertangkap kemudian akhirnya ditenggelamkan dan demonstratif betul. Tetapi setelah tidak dilakukan itu lagi oleh menteri yang sekarang, akhirnya kejadian ini, apa ya betul begitu Mas? Ya persis seperti itu kan, faktanya seperti itu. Kan yang kita lihat seperti itu. Begitu proses yang disebut sebagai penenggelaman kapal asing itu, kapal yang mencuri ikan di wilayah perairan Republik Indonesia itu melempem, maka ya pesan keras itu kemudian ditangkap sebagai sinyal yang berarti sudah terjadi perubahan. Nah, Tiongkok, Cina itu kan dalam konteks Laut Cina Selatan itu kan tidak hanya bersengketa dengan Indonesia, dengan Filipina itu bahkan sudah masuk ke arbitrase internasional dan diadili dan kalah Cina. Tiongkok kalah karena dasar yang dipakai oleh Filipina itu waktu itu juga UNCLOS 1982 Perjanjian Hukum Laut. Perjanjian Hukum Laut yang diakui Cina juga. Diakui oleh PBB dan Cina itu kan menjadi anggota UNCLOS. Yang harusnya mengakui juga dan melaksanakan. Mestinya secara etik mengakui itu. Tetapi faktanya diabaikan juga oleh Tiongkok. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan Malaysia. Malaysia 50% wilayah itu diklaim oleh Cina. Filipina 80%. Brunei juga begitu, Vietnam juga begitu. Nah, itulah yang rame-rame kemudian dibawa ke arbitrasi internasional. Hanya saja perbedaannya Indonesia sempat pernah memberikan sebuah pesan yang tegas. Pesan yang keras, pesan yang jelas ketika Kementerian Kelautan sebelumnya bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah yang tidak boleh diganggu-gugat. Termasuk zona ekonomi eksklusif sebagaimana diakui oleh hukum laut dunia. Nah, tunduk pada hukum laut dunia karena memang kita sudah menjadi bagian dari dunia, itu adalah sebuah keniscayaan. Dan karena itu tugas dari pemangku kepentingan di Republik ini adalah memastikan bahwa segala wilayah yang ada di lingkungan Republik Indonesia itu harus diamankan. Pesan itu bisa macam-macam, strateginya bisa macam-macam. Ketika dalam titik tertentu membutuhkan pesan yang tegas, maka pesan yang tegas itu harus disampaikan. Pertanyaannya menjaga, kalau kita lokalisir di Natuna dulu Mas Kohar, itu sebetulnya menjaga supaya kelihatan nyata ada kehadiran orang Indonesia di situ. Bukan hanya nelayan tapi juga mungkin eksplorasi migas atau apapun yang lain di situ. Apakah itu memang hanya tugas dari pemerintah pusat? Atau juga pemerintah daerah setempat, kalau kita lihat ini adalah wilayah Riau itu juga boleh berperan di situ? Ya, pemerintah daerah itu berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena kendali dalam mempertahankan teritorial itu ada di tangan negara. Di tangan negara, pemerintah pusat terutama, dan di tangan TNI. Nah, karena ini sudah urusan pertahanan negara. Urusan pertahanan negara, undang-undang kita jelas. Menyerahkan tugas itu pada TNI terutama Tetapi sistem pertahanan kita kan
sistem pertahanan yang boleh melibatkan rakyat. Istilahnya dulu sisan kamrata, keamanan rakyat semesta. Artinya dengan memanfaatkan publik, dengan memberdayakan publik untuk bisa menikmati laut Indonesia. Makanya tadi kan ada berita bahwa nelayan dari Banyumas, dari Indramayu, siap untuk ke sana, melaut di sana. Nah, itu kan perairan yang di Kepulauan Riau dan masyarakat kita kan sudah terbiasa. Nelayan kita itu sudah terbiasa mencari ikan sampai pada wilayah yang sangat jauh. Nah, karena itu tidak masalah. Yang penting adalah negara menjamin keamanan mereka, kan itu yang diminta. Sebagian menteri masalahnya yang saya ingat adalah Menteri Pertahanan, Menko Kemaritiman dan Investasi juga sempat mengatakan jangan membesar-besarkan masalah ini karena Tiongkok adalah sahabat kita dan Tiongkok juga nanti bahaya, nanti investasinya terganggu. Nah, bagaimana semacam berdansa di antara dua kepentingan ini, menjaga kedaulatan kita, tapi juga menjaga hubungan, itu akan kita bahas di bagian berikut. Mas Koar dan pemirsa, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan, Mas Kohar, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Kohar. Selamat pagi Pak Sunoto. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, setuju bahwa sampai kiamat Natuna adalah Indonesia. Tapi jangan Natuna adalah Indonesia hanya sebatas peta, ya kan, sebatas map. Natuna yang mana yang selamanya menjadi milik Indonesia adalah bukan Natuna yang cangkang atau Natuna yang tinggal cangkang alias kosong, tapi Natuna yang betul-betul beserta isinya, ya kan? Jadi Cina memang punya ambisi yang luar biasa. Dulu adalah targetnya menguasai jalur sutra. Setelah itu jalur Pasifik dan sekarang adalah jalur total dunia. Nah, kita hanya 3 pilihan Bang Leo dan Bang Kohar. Melawan itu sikap yang konyol. Bersaing juga tidak mungkin. Iya kan? Jadi hanya satu pilihan yang terakhir adalah berpartner. Nah, bagaimana berpartner dengan mereka? Itu satu-satu kekuatan adalah lobby and lobby. Nah, disinilah dibutuhkan kepiawaian seorang presiden dan menteri luar negeri kita untuk melobi pemimpin-pemimpin Cina bahwa kita adalah satu ini. Saya yakin kalau lobbynya piawai itu mereka juga akan mau mengerti. Kita ngomong ya kan dengan kondisi rakyat yang 200 sekian juta, ya kan. Tapi dalam lobby itu Bang Kohar tanpa harus menurunkan harga diri bangsa kita. Disitulah antara perdamaian dunia, harga diri bangsa, kepentingan ekonomi, dan lain-lain dirujak menjadi satu. Disitulah ujian bagi seorang presiden dan menteri luar negeri. Yang lain sedikit. Di laut begitu mungkin ada hukum-hukumnya, pasal-pasalnya. Di udara juga Bang Kohar kalau nggak salah ada itu yang namanya 7 Freedom Right. Nggak tahu yang di laut kayak gimana, coba tolong itu dikuak lagi. Ada apa di situ? Isinya kesepakatan-kesepakatan atau sifatnya protokol-protokol dunia. Makasih. Oke. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak. Saya menilai bahwa Tiongkok ini dalam istilah Jawa serakah. Wis diwenehi ati sing rogoh rempelo. Maknanya adalah diberi kebaikan oleh Indonesia tapi masih saja ngelonjak untuk minta yang lain. Nah, begini Mas, bagaimanapun juga Indonesia dan Tiongkok ini merupakan negara bersahabat, di mana Tiongkok telah diberi fasilitas investasi besar-besaran di Indonesia. Kemudian begini Mas, bahwa klaim sepihak Tiongkok di perairan Natuna yang berdasarkan pada 9 dash line atau 9 garis imajiner tidak sesuai dengan hukum internasional yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Nah, kemudian begini, di mana Tiongkok sendiri ini kan sebenarnya sebagai anggota UNCLOS, sehingga seharusnya wajib untuk mentaati maupun menghormatinya. Nah, baru saja Tiongkok sengaja untuk membuat ulah terhadap Indonesia dengan mengirim kapal-kapal nelayan yang dikawal oleh kapal penjaga pantai Tiongkok, yaitu dengan memasuki zona ekonomi eksklusif kita. Kemudian begini Mas, ini merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia yang disengaja oleh pemerintah Tiongkok. Pertanyaannya adalah satu, apakah Tiongkok hanya sekedar untuk mencuri ikan? Yang kedua, apakah Tiongkok sedang mengincar kekayaan alam lain selain ikan, yaitu gas maupun minyak? Yang ketiga,
apakah Tiongkok sekarang ini sedang menguji Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto? Yang keempat, apakah Tiongkok sekarang ini sedang memanfaatkan mumpung Menteri Kelautannya tidak bakar-bakar kapal? Yang terakhir adalah, apakah Tiongkok ini sedang punya misi lain atau skenario yang lebih besar? Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pertanyaannya itu Mas Kohar, kalau kemudian sekarang bersyukur Tiongkok mundur, tapi kalau tidak lama lagi misalnya, semoga tidak terjadi, kalau dia datang lagi itu bagaimana? Ya tentu saja begini, gerilya, strategi, sebagaimana tadi Pak Sunoto bilang bahwa kita perlu lobby-lobby harus digencarkan juga. Tetapi pesan-pesan tegas, penjagaan, kehadiran negara di setiap jengkal wilayah di Republik ini, apakah dia di udara, di laut, di darat apalagi, itu semuanya harus betul-betul tampak dan dirasakan. Termasuk juga di laut, menyelamatkan potensi yang ada di laut. Nah, ketika Natuna potensinya tidak dimaksimalkan, ya wajar kalau kemudian negara lain mencoba untuk memaksimalkan itu. Apalagi negara Tiongkok ini dia memang sudah lama mengincar jalur sutra, mengincar Laut Cina Selatan dengan menggunakan 9 garis imajiner, 9 garis putus itu. Nah, itu yang akan selalu dilakukan. Nah, maka Indonesia juga harus berani untuk memberikan pesan-pesan yang tegas ketika memang harus tegas. Betul bahwa Tiongkok merupakan negara dengan investasi ke Indonesia terbesar ketiga setelah Singapura dan Jepang. Tetapi kita juga tidak boleh terlena oleh investasi semacam itu. Lalu kemudian kita seolah-olah kita melakukan pembiaran terhadap beberapa hal yang memang sudah jelas-jelas itu pelanggaran. Karena itu Menteri Luar Negeri harus tegas, harus menyampaikan, dan sampai saat ini kita menyaksikan Menteri Luar Negeri sangat tegas, sangat terang, benderang. Menteri Luar Negeri ya? Protes, melakukan... Menteri Pertahanan bagaimana? Menteri Pertahanan saya kira mereka kan dalam konteks adalah untuk menjaga juga. Menjaga supaya Indonesia juga tidak mengalami kerugian yang berlipat. Tetap tegas akibat, ya Menteri Pertahanan ya? Akibat kekerasan yang terjadi saat ini. Hanya saja gayanya kali ini adalah menggunakan gaya yang cool. Nah, sebagaimana juga Menko Perekonomian dan Investasi. Wajar kalau Menteri Kemaritiman dan Investasi mengatakan seperti itu karena dia juga ingin menyelamatkan yang lain. Betul. Apa itu investasi. Kan begitu. Jadi pesan tegas, pesan keras, barangkali ini adalah bagian dari strategi. Ada yang mencoba untuk memberikan pesan yang tegas, tetapi di sisi lain ada yang memberikan pesan bahwa ya ayo kalau kita mengaku bahwa kita adalah bersahabat, mari kita duduk. Semacam good cop, bad cop begitu ya? Iya betul. Skenarionya. Ada skenario semacam itu, mudah-mudahan seperti itu. Yang nanti ujung-ujungnya adalah keselamatan kedaulatan Republik Indonesia. Kesiapan aparat, mungkin khususnya Bakamla kita katakan begitu Mas. Kapalnya, orangnya itu cukup apa tidak ya menghadapi hal-hal seperti ini, jangan-jangan nanti di wilayah yang lain lagi. Nah itu kan memang kisah lama. Kisah lama yang sampai sekarang belum bisa dipenuhi solusinya secara 100%. Bahwa memang secara peralatan, alutsista dan seterusnya kita memang ketinggalan. Boleh ditambah itu berarti? Boleh ditambah. Dan itu akan menunjukkan kepada kita bahwa persoalan menjaga kedaulatan tidak bisa lagi diremehkan. Nah kan apalagi kan salah satu nawacita waktu itu dari Presiden Jokowi kan adalah memulai dari pinggiran, memperbaiki perbatasan dengan negara lain sehingga kita punya pride, punya kebanggaan. Kebanggaan itu bukan hanya dipidatokan, tetapi harus dilakukan dengan nyata gitu kan. Baik, semoga itu yang terjadi. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah di sini Mas. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, kita sepakat tidak perlu ada negosiasi dengan Tiongkok karena Natuna bukan ajang sengketa. Kita setuju tidak ada tawar-menawar atau perundingan dengan Tiongkok karena Natuna bukan barang dagangan yang diperjualbelikan. Natuna adalah bagian dari tubuh Indonesia yang tidak mungkin dipotong atau diambil begitu saja. Tiongkok memang investor terbesar ketiga Indonesia, namun bukan berarti kita boleh membiarkan mereka bertindak semaunya sendiri. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.